Jangan cuma dilihat, like, comment, and subscribe di channel kami Jejak Paranormal Banyuwangi karena subscribe itu gratis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat malam dan selamat menjalankan ibadah puasa buat sahabat-sahabat pecinta channel saya dimanapun kalian berada. Saya ucapkan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh barokah dan ampunan, seperti itu. Dan di kesempatan malam ini sahabat-sahabat, saya tidak melakukan penelusuran, tapi saya ingin mereview hasil penelusuran kemarin di waktu penelusuran di jembatan Kedung Ringin ya. Itu kemarin saya sempat melakukan penelusuran sekaligus penarikan dua kali proses ya, dua kali gitu. Yang pertama saya itu mengungkap, yang kedua saya itu mencari atau membongkar sepenuhnya benda-benda yang ada di benda-benda gaib, maksudnya yang ada di jembatan Kedung Ringin tersebut. Namun saya sebelum membahas masalah pusaka yang saya dapatkan di jembatan Kedung Ringin itu, saya ingin menyapa sahabat-sahabat dulu. Mudah-mudahan saya bersama sahabat-sahabat selalu diberikan limpahan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini dan tahun ke depan dalam kondisi sehat, lancar, dan sukses sampai 1 bulan. Dan ini khusus yang menjalankannya ya, tapi bagi yang sudah nggak menjalankan ya, salam rahayu dan salam sejahtera dari saya pribadi, seperti itu. Dan juga tidak lupa buat sahabat-sahabat santri Padepokan Ilmu Jati dimanapun kalian berada, tetaplah semangat belajar ilmunya Allah dan dengan perbanyak mendekatkan diri kepada Allah, agar nantinya ilmu yang dipelajari membawa manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabat, kembali ke topik yang tadi, masalah
apa ya, jembatan Gunung Ringin yang saya ungkap kemarin, yang saya telusuri juga kemarin, itu sebenarnya ya sahabat-sahabat, menurut saya pribadi itu memang sengaja ada yang menaruh suatu pusaka ya di sana. Ini mohon maaf, ini menurut penerawangan batin saya. Ya bila ada pendapat lain, silahkan komen. Gitu. Kenapa saya itu menyatakan seperti itu? Berdasarkan benda-benda yang saya dapat di tempat itu suatu bukti. Ini yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah setelah itu diungkap yang baik yang pertama, episode yang pertama maupun yang kedua, yang terakhir kemarin, itu saya sempat tanya sama warga sana ya. Alhamdulillah dengan atas izin Allah dan dengan terungkap serta terbongkarnya benda-benda gaib yang sengaja ditanam di sana. Alhamdulillah ini menurut informasi warga sana, setelah saya sendiri tanya, alhamdulillah bisa mengurangi kecelakaan yang biasanya itu sering terjadi. Alhamdulillah. Dan itu semua saya pribadi sama tim lakukan demi kemanusiaan. Jadi saya tidak berharap iming-iming apa-apa. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Maksudnya ingin dipuji enggak. Itu lillahi ta'ala dengan ikhlas saya nyatakan demi kemanusiaan atau demi warga. Semua yang melewati jembatan tersebut. Agar diberikan keselamatan oleh Allah dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan juga saya sendiri juga sering melewati jembatan tersebut ya sahabat-sahabat, seperti itu. Dan juga untuk mengenai benda-benda yang saya dapat di jembatan Gunung Ringin itu kemarin, baik yang sesi pertama itu saya mendapatkan satu pusaka atau mustika. Mustikanya ada di dalam kotak ini ya. Mari kita lihat seperti apa biar sahabat-sahabat lebih jelas. Mohon maaf ini sekedar cuman edukasi saja, bukan saya pamer seperti itu. Ini ya sahabat-sahabat, biar sahabat-sahabat ngerti. Ternyata itu yang pertama itu yang saya dikasih itu sama gamenya ini, mustikanya putih gitu. Zoom udah. Cuman saya sendiri mengenai pusaka ini saya masih belum tahu pasti ya itu. Cuman di kala saya mendapatkan mustika ini itu sempat terjadi, saya itu maksudnya dapat serangan lah dari gaib sana. Sempat tangan saya itu ditarik, sempat mau jatuh barang itu, sempat juga tim atau santri saya itu ada yang kesurupan dengan adanya gaib itu di sana. Tapi alhamdulillah semuanya bisa dikondisikan dengan baik seperti itu. Itu yang sesi pertama saya mendapatkan pusaka mustika ini ya. Cuman untuk membahas lebih jauh nanti setelah saya beberkan semua lah. Maksudnya setelah saya menceritakan benda-benda yang sesi kedua gitu. Untuk sesi yang kedua itu saya mendapatkan bukan hanya pusaka saja ya sahabat-sahabat, tapi kalau sahabat-sahabat sering menonton video saya dari awal sampai akhir, khususnya yang mengungkap Gunung Ringin kemarin, itu yang dengan judul videonya terbongkar pusaka tumbal pesugihan. Kenapa saya kasih judul seperti itu? Karena ini berdasarkan juga dari seorang info dari orang-orang pinter,
Cuma saya nggak bisa sebutkan itu siapa namanya. Itu juga mengatakan bahwa di sana itu memang ada pusaka tumbal pesugihan seperti itu. Maka dari itu kemarin itu yang sesi kedua, video yang sesi kedua yang berjudul terbongkarnya pusaka tumbal pesugihan itu saya mendapatkan banyak ya, teman-teman. Jadi selain pusaka juga di situ saya menemukan buhul ya, buhul-buhul kayak itu saya menemukan tulang, itu tulangnya itu kecil segini ya, itu baunya busuk banget ya, sahabat-sahabat. Dan itu sebenarnya tulang babi. Dan di tulang babi itu sebenarnya tulang itu dibungkus plastik ya sahabat-sahabat. Waktu saya itu mewujudkan, terus saya cari itu sebenarnya ada di dalam plastik, tapi plastiknya sudah rusak gitu. Jadi tulang itu ada di dalam plastik. Jadi bukan tertanam biasa, tidak, dibungkus plastik gitu. Terus di dalamnya itu juga selain tulang ada batu. Batunya agak bulat tapi separuh gitu. Saya sendiri tidak mengetahui itu maksudnya gimana, cuman saya itu mempunyai keyakinan bahwa ini bukan batu sembarangan atau ini tulang biasa, maksudnya tulang tulang asli tapi mengandung energi, maksudnya seperti itu. Maka dari itu saya menyatakan itu termasuk apa ya, pusaka tumbal juga gitu. Yaitu selain itu saya juga selain mendapatkan tulang itu saya mendapatkan pusaka atau mustika badar besi atau muntah besi. Ini barangnya. Benda ini saya temukan, saya wujudkan pas terakhir kemarin kejadian itu pas di tempat mayatnya ya, benda ini. Ini awalnya saya nggak menyangka kalau ini badar besi atau muntah besi. Gitu. Tapi setelah kemarin dites, waktu baru dapat itu berhasil gitu loh. Ini nanti kita tes lagi sekedar edukasi ya sahabat-sahabat, untuk agar sahabat-sahabat lebih mengetahui bahwa ini betul-betul pusaka atau tumbal yang sengaja dipendam oleh seseorang di sana. Cuman saya sendiri nggak tahu siapa pelakunya, dan meskipun saya tahu nggak mungkin saya sebutin sahabat-sahabat seperti itu karena ini privasi ya seperti itu. Dan ini nanti kita tes keasliannya biar sahabat-sahabat mengerti, karena barangnya ini elek ya, ini batu biasa, jadi ini muntah besi ini batu yang saling menempel gitu loh gitu. Tapi ini kalau dites ke magnet bisa lengket gitu loh, kita nanti bisa tes gitu. Maka dari itu di video kali ini saya ingin mereview benda-benda ini, cuman ini nggak semuanya sahabat-sahabat, karena jujur aja yang sesi kedua itu yang video judulnya terbongkar pusaka tumbal itu saya mendapatkan kalau nggak salah pusakanya saja itu ini, terus itu dapat satu lagi itu kayak kepompong gitu ya. Dan anehnya itu waktu dipegang santri saya, terus dia kepompong itu jatuh, terus hilang, dicari-cari nggak ada itu. Terus akhirnya saya melakukan penarikan lagi di sebuah pohon, itu dapat satu juga mustika. Cuman mustikanya mohon maaf sudah diambil oleh warga sana kemarin, karena kemarin itu banyak yang menyaksikan lah waktu saya itu menelusuri di jembatan kemarin yang sesi terakhir itu. Jadi terpaksa saya kasih ke warga sana. Cuman mohon maaf juga saya nggak kasih tahu siapa warga tersebut yang saya kasih. Jadi ini cuman ada benda dua yang ada di rumah saya. Terus untuk mengenai buhul-buhulnya itu saya itu menemukan jadi tiga juga. Jadi benda pusakanya tiga, yang sesi terakhir itu buhulnya tiga. Yang pertama itu tulang, terus yang kedua itu batu ya, terus yang terakhir itu yang ditemukan botol yang tertutup rapat, tapi di dalamnya ada airnya sedikit. Itu pun sebelum saya temukan,
itu saya rasakan energinya sangat kuat. Tuh. Akhirnya setelah saya cari di mana letak kekuatan tersebut, saya awalnya menyangkanya pusaka, sahabat-sahabat. Gitu loh. Setelah saya cari energinya, terus saya coba untuk memanifestasikan, yaitu akhirnya keluar botol itu. Tapi saya yakin itu bukan botol sembarangan juga. Itu juga termasuk apa ya? Tumbal juga, alat tumbal fusigan. Jadi intinya orang-orang ini sengaja mencari tumbal dengan meletakkan benda pusaka dari seorang dukun ditaruh di jembatan. Ya tumbalnya siapa? Ya orang-orang yang kecelakaan itu. Gitu loh. Karena mayoritas ya sahabat-sahabat, orang yang kecelakaan di sana itu kebanyakan meninggal. Gitu. Saya sendiri pernah bertemu maksudnya waktu kejadian saya pernah ada di sana juga 2 kali saya sahabat-sahabat. Namun alhamdulillah setelah saya itu melakukan eh, pengguapan di tempat tersebut dan saya dapat informasi dari warga itu katanya alhamdulillah sudah mengurangi, tidak kayak biasanya. Kalau kemarin-kemarin itu sering, jadi bisa jadi 1 bulan itu 3 kali ya sahabat-sahabat. Ini alhamdulillah sudah 2 minggu, alhamdulillah tidak apa-apa, tidak terjadi apa-apa kata warga sana gitu. Saya kemarin sempat tanya-tanya juga lah sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat, nggak perlu panjang lebar lagi, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, saya ini mau mengetes benda pusaka yang saya dapatkan di jembatan Kedung kemarin. Yang pertama ini saya mau mengetes mustika ini ya. Ini awalnya saya menyangka mustika embun ya sama-sama. Gitu. Tapi setelah saya tes sendiri kemarin, ternyata bukan gitu. Cara katanya kita pakai 2 cara ya. Kita pakai gelas ini, terus kita tuangkan air ya. Gitu. Ini kalau memang mustika embun, ini pasti kalau saya celupkan ke gelas yang ada ini pasti tenggelam. Tapi ini tidak, sahabat-sahabat. Gitu loh. Ini hampir mirip dengan mustika embun. Oke, kita langsung tes ya. Nih. Tuh, kamera agak sini, ke depan, maju, maju. Itu mengambang ya. Gitu. Itu mengambang, sahabat-sahabat. Ini kalau mustika air atau mustika embun, ini nggak ngambang seperti ini. Tidak mengapung maksudnya. Seperti itu. Ini, terus fokus ini. Fokus ini. Ke atas. Nih, ini. Ini meskipun diinin, ini. Nah, tetap mengambang. Dan ini kalau memang mustika embun, itu biasanya kalau ditutup seperti ini biasanya nanti mengeluarkan uap. Gitu. Ini kemarin sudah saya coba sendiri, ternyata tidak mengeluarkan uap, tidak mengeluarkan embun maksudnya. Gitu. Terus ini mustika apa? Nah, setelah saya interaksi dengan hodamnya, dan kemarin juga saya sempat memasukkan hodamnya mustika ini ke salah satu santri saya, ternyata bukan mustika embun ya, tapi mustika geliga air mata duyung atau mustika air mata duyung, ya. Ini enggak berat ya, tapi ringan, enteng ya, sahabat-sahabat. Ini tesan kedua. Mustika air mata duyung ini fungsinya apa? Ya hampir sama lah dengan mustika embun atau mustika air. Ini ada daya kekuatan energi pengasihan atau pelet gitu. Ini kita tes. Ini ikut sahabat. Nih. Ini tanpa rekayasa ya, tanpa lem. Jadi ini nggak ada lem, cuman dikasih air aja sedikit.
Jadi ini gak ada lemnya. Ini pun juga gak ada. Ini. Ini. Ikut. Ini cuma menempel ya. Ini. Bukan anu. Itu. Jadi kalau ada airnya itu memang anu ya, hampir sama dengan mustika lipan gitu. Jadi airnya nggak perlu banyak-banyak, sedikit aja. Dan ini bukan hanya di piring aja, di kaca juga bisa. Nih. Ini kacanya nggak ada, padahal nggak ada airnya ya. Cuman ini harus menyentuh air gitu, seperti itu ya saudara. Dan mustika air mata duyung ini ya mungkin sahabat-sahabat sudah ada banyak yang tahu. Fungsinya apa saja gitu. Cuman yang jelas dia jenengi putri duyung lah, pasti pengasihan atau pemikat. Ini daya pengganya luar biasa ya sahabat-sahabat. Ya juga ada kewibawaannya juga ada, kerisikannya juga ada ya. Maksudnya seperti itu ya sahabat-sahabat. Kemarin sempat saya masukkan khodamnya ke salah satu santri, cuman mohon maaf kemarin nggak sempat direkam ya. Gitu. Karena kemarin itu waktu memasukkan khodamnya ini sempat terjadi serangan juga dari GAIW sana ya. Tiba-tiba langsung datang ke sini. Ya. Oke. Cukup ya, sahabat-sahabat. Kita tes yang kedua, itu mustika atau pusaka muntah besi ya. Cara ngetesnya ini ya kita pakai yang sederhana aja, yaitu dengan pakai magnet ya. Gitu. Jadi kalau ini memang asli, ini kayak batu biasa ya sahabat-sahabat. Ini awalnya disangka sama santri saya itu yang menemukan ini. Waktu saya nunjukkan benda ini disangka ini aspal ini, gitu. Ini disangka aspal awalnya gitu. Tapi bukan. Oke kita tes pakai apa? Magnet ya, gitu. Bentar saya mau ambil magnet dulu ya sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat ini magnetnya. Kita langsung tempelkan ke apa? Muntah besinya ini. Ya ini langsung tempel ya. Nih, dia nggak jatuh. Gitu. Ini bukti ke besi ya. Ini nempel. Kalau ini betul-betul magnet, bukan ada lemnya gitu. Ini besi. Nih. Ini hampir sama dengan badar besi ya. Mengenai fungsinya juga hampir sama. Gitu. Fungsinya yaitu menurut pengalaman saya sendiri, sahabat-sahabat, ada mempunyai khasiat buat keselamatan. Gitu. Khususnya keselamatan anti bacok, insya Allah bisa. Juga biasanya ini juga ada penawar juga bisa. Maksudnya untuk penawar bisa gitu maksudnya. Untuk orang yang gigit
digigit apa, digigit ular, digigit kalajengking, insya Allah juga bisa ini, bisa menarik bisanya itu, dan bisa sembuh gitu. Bukan menarik aja tapi bisa sembuh seperti itu sahabat-sahabat. Dan juga fungsinya ini juga ada penatasnya, jadi hampir sama dengan badar besi ya, seperti itu ya sahabat-sahabat. Dan mungkin bisa jadi hadam pusaka inilah bisa jadi orang jadi apes gitu, karena ini ada penatasnya sahabat-sahabat. Bisa jadi hadamnya benda ini, orang-orang itu bisa apes terus lewat sana gitu. Nah, apes itu maksudnya sial gitu. Tapi mudah-mudahan saja dengan atas izin Allah, dengan ditemukan sarana pusaka ini, mudah-mudahan sahabat-sahabat atau saya sendiri juga semua warga yang lewat jembatan itu kedepannya terus diberikan kelancaran dan keselamatan oleh Allah, sehingga tidak terjadi lagi kecelakaan maut seperti itu. Gimana Bang Yusuf nyoba ngetes cobalannya? Enggak, nggak mau. Kameramennya nggak mau nyoba. Ini bisa dites buat untuk cobalan gitu. Contohnya kayak gitu. Karena energinya lumayan kuat ini. Iya. Atau mau tes dulu pakai rokok ya? Ya. Oke sahabat, kita coba tes rokok ya dulu ya. Ini tanpa saya baca ilmu saya tidak. Jadi real pakai energinya benda ini ya, seperti itu. Oke, mohon maaf, ini kita coba tes dengan api rokok ya. Ini sahabat ya. Ini saya tanpa nafas, tanpa menahan nafas gitu. Ini pelan ya, bukan cepat. Ini bulu saya nggak kebakar ya, ini bulu saya. Ini. Jadi panasnya itu bukan nggak panas ya sahabat-sahabat, jujur aja panasnya itu seakan berkurang sekali gitu, hampir 80%. Jadi cuman anget saja di tangan itu, bukan itu panasnya bukan nggak ada tapi berkurang gitu loh. Cuman anget gitu loh. Seperti itu sahabat-sahabat. Ini tateh lagi. Ini pelan ya. Nih. Ini bulu saya nggak kebakar sampai. Ini. Nah, itu ya sahabat-sahabat. Oke. Namun mohon maaf ya sahabat-sahabat, ini semua bisa terjadi atas kehendak Allah. Jadi kita sebagai muslim tidak boleh terlalu mengganggukan benda-benda pusaka seperti ini. Ya takutnya nanti apa? Takutnya syirik seperti itu. Ini semua bisa mempunyai energi karena kan dari Gusti Allah gitu loh. Gitu. Jadi kita tetap berharap ridhoni Gusti Allah dan percaya dengan kekuatan Allah. Jangan percaya dengan kekuatan ini, kita syirik nantinya. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat, kayaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini. Ini mohon maaf sekali lagi sekedar edukasi atau berbagi saja, dan saya sendiri tidak ada niat untuk pamer atau menyombongkan diri, tidak, mohon maaf. Ya barangkali sahabat-sahabat di antara kalian ada yang mempunyai muntah besi atau ya mustika, geliga, air mata duyung, ya bisa dites kayak gitulah.
kayak yang saya contohkan tadi seperti itu ya sahabat-sahabat. Ya, kalau sahabat-sahabat suka dengan video ini, silakan sahabat-sahabat bantu share. Nah, mudah-mudahan ini bisa menambah pengalaman dan pengetahuan buat sahabat-sahabat semua. Karena hakikatnya saya bikin konten ini satu ini sekedar edukasi saja dan juga membuat hiburan buat panjenengan supaya. Dan tidak lupa saya tetap mohon dukungannya terus dengan cara ketik like, subscribe yang belum subscribe, dan bantu share dan juga lonceng notifikasinya silakan ditekan juga ya sahabat-sahabat, biar nanti sahabat-sahabat selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel saya seperti itu ya. Oke sahabat-sahabat, kayaknya cukupkan dulu. Bila ada kekurangan dan kesalahan dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Budi